Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tambang emas rakyat yang merenggut 8 pekerja di Desa Pancu Rendang, Banyumas resmi ditutup. Gubernur Ganjar Pranowo mulai berpamitan dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan para ulama dalam rangkaian kunjungan kerja ke Solo dan Semarang. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang mengecam aksi pembakaran bendera PDIP yang dilakukan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta. Kabar gembira untuk warga Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri karena Trans Jawa Tengah Koridor 7 telah resmi diluncurkan untuk melayani rute Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri sehingga mempermudah akses 3 wilayah tersebut. Peluncuran rute baru bus Trans Jateng Koridor 7 dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo di Wonogiri. Koridor 7 nantinya akan segera melayani warga di 3 wilayah, yakni Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri. Kehadiran rute baru diharapkan mempermudah akses warga di 3 wilayah tersebut. Menurut Ganjar, moda transportasi Trans Jawa Tengah barulah awal dan diharapkan akan terus ditingkatkan oleh penerusnya kelak. Tarif Koridor 7 sama dengan koridor lainnya. Dan untuk pelajar, buruh dan lansia dikenakan tarif Rp2.000, sedangkan penumpang umum Rp4.000. Dengan diresmikannya koridor baru ini, Trans Jateng kini melayani 7 rute perjalanan, yakni Semarang Bawen, Purwokerto Purbalingga, Semarang Kendal, Magelang Purworejo, Semarang Grobogan, dan Solo Sukoharjo Wonogiri. Transportasi itu salah satu komponen yang mengaduk-aduk inflasi, karena hampir tiap hari orang pergi. Dan layanan transportasi publik kita mesti kita akui belum seperti yang diharapkan. Belum. Ini aja menurut saya awal yang kita rintis sangat panjang dan belum tuntas. Maka kita harapkan nanti akan ada yang menuntaskan, sehingga dari satu titik ke titik yang lain itu betul-betul terintegrasi dan gampang. Kita masih akan bicara jarak, kita akan bicara waktu, kita akan bicara tarif, kita akan bicara kapasitas, macam-macam. Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo juga mulai berpamitan dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan para ulama dalam rangkaian kerja kunjungan kerja ke Solo dan Semarang. Ganjar tak lupa meminta maaf jika selama melayani warga Jawa Tengah dalam 10 tahun terakhir ada kekurangan. Ganjar mengakhiri jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah pada bulan September mendatang. Gubernur Ganjar mengunjungi pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Kiai Haji Abdul Razak Sofavi di Solo. Ganjar juga sempat berbincang dengan para santri dan memberi mereka motivasi. Para santri pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mengabadikan kehadiran Ganjar. Ikut rebutan salaman juga? Iya, salaman gini. Terus aku juga bilang, Pak Ganjar ini awal. Kenapa ikut rebutan pengen salaman dengan Pak Ganjar? Karena itu Pak, ya pokoknya gitu Pak. Gitu gimana? Pak, jadi apa Pak? Gimana? Gitu gimana? Ya gitu Pak, heboh pokoknya excited banget ketemu sama Pak Ganjar. Baru pertama kali? Iya Pak, baru pertama. Silaturahmi ke Ponpes merupakan rangkaian kunjungan Ganjar ke Solo. Ganjar sekaligus pamit karena tidak lagi menjabat pada bulan September mendatang. Karena saya mau habis masa jabatan, ya saya sowan kembalilah pada tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk Mbak Yai, untuk bisa menyampaikan banyak hal, termasuk tentu mohon maaf kalau selama memimpin Jawa Tengah ada yang kurang, dan ini sesuatu yang penting untuk kita sampaikan kepada warga agar silaturahminya tetap berlanjut. Selain itu, Ganjar juga bertemu dengan tokoh ulama Habib Novel Alaidrus. Pamitan juga dilakukan Ganjar saat mendatangi pengurus NU dan Muhammadiyah Jawa Tengah. Ganjar diterima Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah dan pengurus. Selain bertukar pikiran, Ganjar juga berpamitan.
Kerjasama dengan gubernur selama ini menurut Ketua PW Muhammadiyah sangat cair, terutama dengan program andalan. Kerjasama baik NU maupun Muhammadiyah, tadi di sana kita diskusi soal pertanian organik yang sudah mulai dilempar ke pasar gitu ya. Dan hari ini dengan seluruh pengurus PW Muhammadiyah kita bicara lebih banyak lagi tadi. Kita ada cerita kebencanaan, cerita daging kaleng yang siap makan, rendang gitu untuk siap santap. Punya program yang fenomenal, yakni Jateng Berselawat. Itulah titik balik hubungan yang mungkin out of the box selama ini. Dan itulah yang kemudian menjadi titik cair hubungan antara Muhammadiyah dan Pemprov yang dalam hal ini dikomandani oleh Pak Gubernur. Masih lagi terima kasih Pak Gubernur yang sudah membangun komunikasi, kolaborasi yang sangat bermanfaat bagi dinamika dan kemajuan Muhammadiyah di Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar juga berpamitan dengan pengurus NU. Ganjar disambut Kiai Muhammad Muzamil dan para pengurus. Pada 2 kunjungan kedua organisasi Islam terbesar itu, Ganjar menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama 10 tahun melayani warga Jawa Tengah. Masa tugas Ganjar akan berakhir pada 5 September mendatang. Selanjutnya, Ganjar akan mengikuti kontestasi Pilpres sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Heri Prastyo dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang dan Solo. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang mengecam aksi pembakaran bendera PDIP yang dilakukan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta. Para kader DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menilai tindakan pembakaran bendera partai oleh aktivis HMI di Cikini, Jakarta merupakan penghinaan terhadap marwah partai. Karena itu seluruh kader mendukung upaya hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan yang melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Meski demikian, DPC mengaku para kader tetap tenang dan waspada dengan kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Aksi pembakaran bendera PDIP dilakukan para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam saat berunjuk rasa membela Rocky Gerung di Cikini, Jakarta, Jumat pekan lalu. Rocky dibela para aktivis karena dilaporkan ke polisi lantaran dianggap menghina presiden dengan ucapannya di depan para buruh di Bekasi, Jawa Barat. Tindakan pembakaran dan perusakan bendera PDI Perjuangan oleh aktivis HMI di Jakarta. Yang kedua, mengingat bendera partai ini adalah nafas dan simbol serta marwah PDI Perjuangan, maka kami menuntut aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan terhadap peristiwa pembakaran dan perusakan terhadap bendera PDI Perjuangan. Ketiga, mengajak seluruh elemen kader PDI Perjuangan untuk bersikap tenang dan waspada terhadap kelompok masyarakat yang berusaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Antisipasi ancaman kemarau panjang, Damkar Kabupaten Semarang menambah personel untuk memperkuat barisan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 19 personel baru Damkar disambut dengan pembaretan sebagai petugas pemadam kebakaran oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Kehadiran tenaga baru diharapkan memperkuat barisan Damkar menghadapi ancaman kebakaran pada musim kemarau. Selain menerima personel baru, Bupati juga menyerahkan sertifikat kualifikasi nasional sebagai wujud terima kasih kepada anggota Damkar yang telah berdedikasi. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Semarang terdiri dari 50 personel yang telah mempunyai sertifikat pemadam 1 setelah 10 anggota telah mendapatkan sertifikasi pemadam yang telah mengikuti pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran di Ciracas, Jakarta Timur.